Muka gua ada kan? Baik, sebelumnya kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi yaitu pengendalian kerahasiaan dan juga privasi. Di sini saya sendiri Reza Prayoga, NPM 2001 051007. Kemudian ada rekan saya yang bernama Bagus Ferdiansah 2001 051003. Kemudian ada Muhammad Ali Farhan 2001 051021 dan ada Sigit Taufik 2001 051016. Next, Git. Di sini ada materi yang pertama, ada pengendalian kerahasiaan dan privasi. Ada 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif. Jadi yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dan mengklarifikasi informasi yang dilindungi. Jadi proses identifikasi adalah kita mengelompokkan dulu kasus-kasus yang ada itu kita kelompokkan dulu, kemudian setelah kita kelompokkan, kita klarifikasikan atas kasus-kasus, kita beri penjelasan. Klarifikasikan artinya itu penjelasan. Jadi kasus-kasus yang sudah ada itu kita jelaskan informasi-informasi yang dilindunginya itu apa aja dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada menginskripsi informasi. Proses enskripsi sendiri itu merupakan suatu proses teknis yang mengkonfirmasi atas informasi itu menjadi kode rahasia. Jadi hanya orang-orang yang punya akses tertentu yang bisa untuk melihat kodenya. Maksudnya yang bisa mengakses informasi itu hanya orang-orang yang memiliki aksesnya aja. Jadi orang-orang yang lain itu nggak bisa untuk mengakses informasi kalau kita sudah menginskripsi atas informasi itu. Yang ketiga ada pengendalian akses atas informasi. Jadi setelah tahap kedua kita sudah menginskripsi, jadi ada juga kita harus mengendalikan atas akses itu. Jadi siapa saja yang boleh mengakses dan siapa saja yang tidak boleh mengakses. Jadi kita kendalikan. Yang keempat itu ada melatih para pegawai untuk menangani informasi secara tepat. Jadi bukan bukan cuma kita sendiri yang perlu perlu melakukan 4 tindakan dasar. Jadi maksudnya para pegawai atau pekerja kita pun kita harus beri beri mereka informasi, beri mereka apa latihan-latihan yang khusus gitu untuk agar mereka itu mampu menangani suatu informasi itu secara tepat, agar mereka tidak menyebarkan informasi-informasi terkait atau yang memiliki unsur-unsur yang negatif gitu. Next. Enskripsi. Enskripsi itu merupakan suatu proses mentransformasikan teks normal yang disebut dengan plain text ke dalam raban yang tidak dapat dibaca, yang disebut ciphertext. Jelasnya, enskripsi itu merupakan proses teknis yang mengkonfirmasikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga itu mengaburkan data-data yang kita kirim atau kita terima dan kita simpan gitu. Jadi pada dasarnya itu sebuah algoritme. Algoritme itu merupakan suatu langkah-langkah untuk kita dapat menerima, mengacak data-data itu dan menerimanya, serta kita menyatukan kembali data-data itu menggunakan kunci deskripsi. Next. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enskripsi. Yang pertama, panjang kunci. Jadi panjang kunci di sini sangat jelas, di mana kalau kita mau buat password gitu, perlu adanya penentuan atas panjang kunci. Maksudnya kalau kita buat password gini kan, ada apa jelas kalau kita mau buat itu ada harus menampilkan 6 karakter atau 18 karakter gitu. Jadi password yang kita buat semakin sedikit kata-kata yang kita buat atau angka-angka atas password tersebut, maka akan semakin mempermudah orang untuk bisa melakukan hacking gitu atas data-data itu. Kemudian ada algoritme enskripsi. Algoritme itu tadi merupakan suatu langkah-langkah untuk menentukan. Jadi ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuat suatu enskripsi itu tadi gitu. Kemudian ada kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Ini merupakan sebuah kunci kriptografi itu contohnya kayak Police.
itu suatu kunci untuk perusahaan itu untuk membuat kebijakan untuk menangani yang namanya key kriptografi itu sendiri. Tentunya jika kunci itu panjang tapi tidak disimpan dengan baik, maka kemungkinan kunci itu bakal bocor. Jadi di sini perlu adanya kebijakan atau policy gitu. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bagus Ferdiansyah. Kepada Bagus Ferdiansyah, dipersilakan. Jenis-jenis sistem enkripsi, yaitu satu, sistem enkripsi sistem simetris atau sistematik. Yang kedua ada sistem enkripsi asimetris. Yang ketiga ada kunci publik. Yang keempat ada kunci privat dan key escrow. Hasting ialah mengubah plain text panjang apapun ke dalam sebuah kode singkat yang disebut hash. Yang kedua ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan atau di digital signature adalah sebuah hash yang dienkripsikan dengan kunci privat milik pembuat. Yang ketiga sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik, yaitu sertifikat digital atau sebuah dokumen elektronik yang mengandung kunci publik milik entitas dan menerangkan identitas pemilik kunci tersebut. Yang keempat adalah infrastruktur kunci atau sistem untuk menerbitkan sepasang kunci publik dan privasi serta sertifikat digital terkait. Virtual Private New York atau VPN adalah menggunakan enkripsi atau autentikasi untuk mentransfer informasi melalui internet dengan aman sehingga menciptakan sebuah jaringan privat atau virtual. Yang selanjutnya ada kasus-kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus pembajakan data privasi dengan email. Kasus ini bermula pada saat konsumen yang ingin melakukan transaksi game online dengan kronologi, di mana pada saat tersebut konsumen tertarik dengan harga diamond yang ditawarkan oleh pihak terkait dengan harga yang murah dan diamond yang akan diterima sangatlah banyak, tidak seperti biasanya. Kemudian, konsumen melakukan hubungan komunikasi dan hendak melakukan transaksi. Konsumen diarahkan untuk melakukan transaksi melalui web yang disediakan dan tanpa pikir, konsumen melakukan transaksi. Namun pada saat memilih nominal, konsumen diarahkan untuk mengisi data pribadi untuk login via Facebook. Dan pada saat itu, konsumen belum menyadari kejanggalan yang terjadi di mana pada biasanya transaksi terkait hanya melalui ID game saja. Pada saat transaksi, belum terjadi apa-apa, namun keesokan harinya pada saat konsumen melakukan login, betapa terkejutnya dia bahwa game tersebut sudah diakuisisi atau dimainkan oleh pihak lain. Namun pada saat itu email konsumen tersebut belum diubah oleh pelaku dan pemilik sahnya masih dapat merebut email tersebut kembali. Namun tidak dengan akun game yang sudah diambil oleh pihak yang melakukan pelanggaran hak privasi tersebut. Solusi kasus tersebut yang pertama, gunakan fitur verifikasi 2 langkah. Pada saat terjadi aktivitas login di perangkat lain, biasanya, terutama akun Google, mereka akan mengirim kode verifikasi ke perangkat Anda yang menanyakan bahwa ini adalah Anda yang login atau bukan. Bila ada seperti itu, tapi Anda tidak login, lebih baik Anda mengamankan akun Anda. Yang kedua, pentingnya kesadaran menjaga privasi Anda sendiri. Di sini terjadi bahwa kesalahan di atas langsung login data pribadi di dalam web tersebut. Jadi dengan mudah data pribadi tersebut bisa diambil alih. Lalu yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan hal yang kurang rasional. Di mana
tidak wajar bila ada harga murah tapi dengan mendapatkan barang yang sangat banyak, dan itu sangat tidak wajar, tidak sepantasnya terjadi. Yang keempat, mengecek status web terlebih dahulu apakah legal atau ilegal. Perangkat sekarang bisa mendeteksi bahwa web tersebut aman atau tidak aman. Kalau web tersebut tidak aman, biasanya akan muncul notifikasi bahwa web ini tidak aman dan Anda disarankan untuk meninggalkan web tersebut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sigit Taufik. Dipersilakan. Baik, kasus kedua yaitu kasus data Dukcapil terkait privasi dan data pribadi di Indonesia. Belum lama ini halayak dikagetkan kabar pemerintah yang mengizinkan pihak swasta mengakses data pribadi kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil memberikan akses nomor induk kependudukan NIK dan kartu tanda penduduk elektronik KTP kepada swasta yang diajak bekerja sama. Data itu diklaim digunakan untuk menunjang layanan perusahaan tersebut. Jagat Twitter sempat ramai dengan kencaman dari masyarakat atas tindakan Dukcapil tersebut yang dianggap lalai melindungi data personal masyarakat. Terlepas dari sikap protes masyarakat tersebut, beberapa riset membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data personal mereka di internet masih rendah. Akibatnya, masyarakat Indonesia kurang menanggapi secara serius kasus pelanggaran terhadap perlindungan data personal ini. Hal ini diperparah dengan tidak adanya payung hukum yang kuat yang memberikan jaminan perlindungan privasi. Nah, solusi dari kasus tersebut dilihat dari konteks permasalahannya adalah di mana adanya kelalaian bukan hanya dari pihak Dukcapil, melainkan dari masyarakat sendiri pun masih lalai akan pentingnya menjaga data privasi seperti NIK dan lain-lain dari postingan media sosial. Di mana pada saat ini mudah sekali kita jumpai NIK yang bertaburan di mana-mana seperti di Facebook ataupun melalui media-media sosial lainnya. Nah, fokus masyarakat saat ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap privasi di dunia maya, dan fokus pemerintah sendiri adalah dengan menguatkan regulasi terkait data privasi saat ini. Indonesia memiliki regulasi tentang privasi tersebar dalam 30 undang-undang dengan rumusan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah penyatuan. Sebagai contoh, pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang bersangkutan. Selanjutnya yaitu UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai masyarakat harus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya terhadap privasi data pribadi kita di dunia maya, serta pemerintah juga harus meningkatkan regulasi terkait perilaku manusia yang sering mencuri ataupun menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan orang ataupun yang mempunyai data tersebut. Arti dari regulasi tersebut yaitu adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.